Upaya pemalsuan naskah Nusantara itu dilihat dari kemiripan polanya dengan yang terjadi di Hadramaut, tidak terlepas dari peran Ba'alwi pada masa kolonial dan awal kemerdekaan. Selain itu, jika mereka menganggap dalil-dalil kitab itu tidak kuat, mereka dapat membuat sanggahan secara ilmiah pula, jika mampu. Tulisan terbaru dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, tanggal 17 September 2025, berjudul Minhajun Nasabin, kitab karya Imaduddin Usman Al-Bantani, membongkar kepalsuan nasab Ba'alwi. Teman-teman bisa membacanya sendiri di nahdlatululum.com. Dan bagi teman-teman yang mau ikut serta dalam program wakaf kitab Minhajun Nasabin, kitab pembuktian palsunya nasab Habib, silakan cek di kolom deskripsi, transfer ke rekening yang ada di kolom deskripsi, dan informasi-informasi yang dibutuhkan juga ada di kolom deskripsi. Saya bacakan tulisan terbaru Kiai Imad ini ya. Pada tanggal 29 Syawal 1446 Hijriah, bertepatan dengan 25 April 2025 Masehi, saya menyelesaikan sebuah kitab baru tentang terputusnya nasab Ba'alwi yang saya beri judul Minhajun Nasabin fi Ibtali Nasab Ba'alwi al-Multasyik bil Alawin. Dalam kurung, metode para ahli nasab dalam membatalkan nasab Ba'alwi yang menempel di keluarga Sayyidina Ali. Kitab Minhajun Nasabin berisi tentang dalil dan bukti yang presisi tentang batalnya nasab Ba'alwi dan bahwa mereka hanya al-Multasik, sang penempel atau penumpang dalam nasab suci Sayyidina Ali dan Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab itu, saya membuktikan bahwa klaim Ba'alwi yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Ahmad bin Isa al-Abah tidak terkonfirmasi kitab-kitab nasab. Kitab-kitab nasab dari mulai abad ke-5 sampai abad ke-9 Hijriah membuktikan bahwa leluhur Ba'alwi yang bernama Ubed tidak terbukti sebagai anak Ahmad al-Abah. Kitab-kitab nasab yang banyak ditulis di rentang waktu abad ke-5 sampai ke-9 Hijriah yang menyebut nama Ahmad al-Abah dan anak-anaknya adalah kitab Tahzibul Ansab karya Imam Ubaidili, dalam kurung abad ke-5 Hijriah, kitab Al-Muntaqilatut Tolibiyah karya Imam Toba-Toba, abad ke-5 Hijriah, kitab Al-Majdi karya Imam Al-Umari, abad ke-5 Hijriah, kitab Asy-Syajaratul Mubarakah karya Imam Al-Fahrrazi, abad ke-6 Hijriah, kitab Al-Fakhri karya Imam Al-Marwazi, abad ke-7 Hijriah, kitab Al-Ashili karya Al-Toktoki, abad ke-8 Hijriah, As-Sabatul Mushon karya Imam Ibnul A'raj, abad ke-8 Hijriah, kitab Umdatut Thalib Al-Kubro karya Imam Ibnu Inabah, abad ke-9 Hijriah. Semua kitab-kitab nasab mutamad itu menyebut nama Ahmad al-Abah dan anak-anaknya, Muhammad, Ali, dan Husain, tetapi tidak menyebutkan bahwa Ahmad al-Abah mempunyai anak bernama Ubed atau Abdullah. Lalu Ubed ini anak siapa? Wallahu a'lam. Minhajun Nasabin juga mengungkap kesunyian historis semua leluhur Ba'alwi dari abad 4 sampai 8 Hijriah. Nama-nama dari mulai Ubed yang ada di abad ke-4 sampai Maulad Dawilah yang ada di abad ke-8 Hijriah, historiografinya nihil. Tidak ada satupun kitab sejarah yang berjumlah ratusan kitab berhasil mengidentifikasi nama-nama mereka. Faqih Muqaddam yang sejarahnya sekarang ditulis glorifikatif, sama sekali namanya tidak pernah muncul sebelum abad ke-9, baik sebagai ulama maupun sebagai orang yang pernah hidup di atas dunia. Kitab Minhajun Nasabin juga mengungkap bahwa Ahmad al-Abah tidak pernah hijrah ke Yaman dan makamnya tidak ada di sana. Karena sungguh aneh bagaimana orang yang tidak pernah pergi ke Yaman, makamnya bisa berada di Yaman. Ba'alwi tidak mampu membawa satu kitab yang ditulis pada abad ke-8 dan sebelumnya, yang menyatakan adanya migrasi seorang yang bernama Ahmad al-Abah dari Basrah ke Yaman. Lebih dari itu, mereka juga tidak mampu membawa bukti bahwa Ahmad al-Abah pernah berada di Basrah. Bagaimana orang yang tidak pernah teridentifikasi berada di Basrah bisa bermigrasi dari Basrah menuju Yaman? Dalam kitab Minhajun Nasabin itu, saya dapat membuktikan dengan referensi yang valid bahwa Ahmad al-Abah berada di Madinah al-Munawwarah sekitar tahun 234 Hijriah pada sekitar umur 20 tahun. Jika Ahmad al-Abah sudah berumur 20 tahun pada tahun tersebut, maka konstruksi sejarah keluarga Ba'alwi yang menyebut ia wafat tahun 345 Hijriah adalah ghairu ma'qul, tidak masuk akal. Karena berarti ia wafat pada usia 131 tahun. Ini membuktikan bahwa historiografi yang ditulis Ba'alwi bahwa tahun lahir Ahmad al-Abah adalah tahun 260 Hijriah
tidak berbasis sumber dan data apapun selain dugaan semata. Kerancuan tahun lahir Ahmad bin Isa kemudian berkonsekuensi terhadap kerancuan tahun-tahun lahir dan wafat nama leluhur Ba'alwi lainnya. Kitab Minhajun Nasabin juga mengungkap bahwa kitab-kitab nasab dan sejarah abad ke-5 sampai ke-8 Hijriah tidak pernah mencatat Ahmad Al-Abah mempunyai gelar Al-Muhajir. Gelar itu disematkan Ba'alwi setelah abad ke-9 kepada Ahmad Al-Abah sebagai justifikasi dari sebuah klaim terjadinya hijrah yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Sudah 37 bulan berjalan polemik nasab, kaum Ba'alwi tidak dapat mendatangkan satu kitab sebelum abad ke-9 Hijriah pun yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa Al-Abah bergelar Al-Muhajir. Sebagaimana mereka juga tidak dapat membawa satu kitab nasab sebelum abad ke-9 yang menyebutkan bahwa Ahmad Al-Abah mempunyai anak bernama Ubaid. Dalam kitab Minhajun Nasabin ini pula, saya buktikan bahwa keluarga Ba'alwi sekarang ini sebenarnya bukanlah Ba'alwi yang sebenarnya. Maksudnya adalah bahwa nama Ba'alwi awalnya milik nama sebuah keluarga ulama di Yaman yang sejarahnya dimuat dalam sebuah kitab sejarah Yaman bernama Kitab As-Suluk karya Al-Janadi, dalam kurung wafat 732 Hijriah. Dalam kitab itu ditulis nama dan urutan silsilah salah seorang keluarga Ba'alwi yang bernama Abul Hasan Ali. Silsilah Abul Hasan Ali ini diurut oleh Al-Janadi sebagai berikut. Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid. Lalu, Ali As-Sakron di abad ke-9 mengklaim bahwa keluarganya yang tinggal di Tarim adalah bagian dari Ba'alwi yang dimaksud dalam kitab sejarah tersebut. Hal itu dilakukan dengan klaim bahwa Jadid mempunyai adik bernama Alwi, dan Alwi itulah leluhur Ali As-Sakron. Klaim Ali As-Sakron itu mengada-ada, karena keluarga Ba'alwi yang disebut dalam kitab As-Suluk itu sama sekali tidak disebut sebagai rumpun keluarga yang tinggal di Tarim, sebagaimana juga Al-Janadi tidak menyebut Jadid mempunyai adik bernama Alwi. Sampai hari ini, keturunan Ali As-Sakron tidak dapat membawa kitab sebelum abad 9 yang menyatakan bahwa keluarga Ba'alwi yang ada di dalam kitab As-Suluk itu berasal dari Tarim dan bahwa Jadid mempunyai adik bernama Alwi. Keluarga Ba'alwi yang asli itu bukan berasal dari Tarim, tetapi berasal dari suatu kampung di Hadramaut, lalu mereka menetap berpindah-pindah dari Taiz, Aden, dan beberapa daerah lainnya di Yaman. Al-Janadi sebagai sejarawan pertama yang menulis nama keluarga Ba'alwi tidak pernah mengaitkan keluarga Ba'alwi dengan kampung Tarim. Selain tentang nasab, kitab Minhajun Nasabin pula memuat bantahan saya tentang klaim-klaim Ba'alwi terhadap kesejarahan Nusantara. Di antaranya tentang klaim mereka bahwa masuknya agama Islam di Indonesia karena jasa mereka dan bahwa para wali songo dan para sultan di Nusantara adalah keluarga mereka. Klaim-klaim itu tidak berdasar bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bahkan mengandung penyesatan sejarah bangsa besar seperti Indonesia. Selain itu, dalam kitab itu pula saya memuat beberapa bukti terjadinya skandal ilmiah tentang pemalsuan manuskrip-manuskrip yang diasosiasikan sebagai karya ulama masa lalu padahal ditulis oleh ulama masa kini. Saya juga menduga adanya pola yang sama terhadap beberapa naskah Nusantara yang menyebut nama Ubaidillah. Beberapa naskah seperti naskah Negara Kertagama yang dalam naskah dicatat sebagai karya yang ditulis abad 17 Masehi telah dinyatakan palsu oleh peneliti dari Universitas Indonesia. Setelah manuskrip itu diteliti, jenis kertas yang dipakai adalah jenis kertas Manila yang diproduksi tahun 1960-an. Upaya pemalsuan naskah Nusantara itu dilihat dari kemiripan polanya dengan yang terjadi di Hadramaut, tidak terlepas dari peran Ba'alwi pada masa kolonial dan awal kemerdekaan. Saya menduga naskah-naskah Nusantara yang memuat nama Ubaidillah itu difabrikasi pada awal kemerdekaan terkait dengan upaya penguatan kitab Ba'alwi yang ditulis sebelumnya dan untuk justifikasi diterimanya mereka sebagai warga negara Indonesia. Dalam kitab Minhajun Nasabin pula, saya berikan contoh-contoh tindak pidana yang dilakukan kaum Ba'alwi berdasar berita-berita valid dari berbagai macam media yang terpercaya dan dapat ditelusuri sumbernya. Hal tersebut dilakukan untuk menambah kuatnya hujah keterputusan nasab mereka dilihat dari perspektif pendapat-pendapat ulama yang menyatakan adanya keistimewaan garis keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu terhindarnya mereka dari beberapa jenis perbuatan dosa seperti berzina, sodomi, dan murtad. Terakhir, dalam kitab Minhajun Nasabin itu, saya lengkapi dengan proposisi batalnya nasab Ba'alwi ditinjau dari metode-metode isbat nasab yang dimiliki para ahli nasab dan ahli fikih, bahwa nasab Ba'alwi terbukti batal dengan seluruh metode tersebut. Tidak lupa saya juga lengkapi kitab Minhajun Nasabin dengan pendapat seorang pakar nasab Halil bin Ibrahim tentang tes DNA yang mengutip pendapat pakar DNA Dr. Abdullah, bahwa haplogrup bangsa Arab adalah J1, Jakarta angka 1. Dari sana, hasil-hasil tes DNA kaum Ba'alwi yang berhaplogrup G, Gatel,
bukan hanya membuktikan bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi juga membuktikan bahwa mereka bukan orang Arab. Kang Mas Rifki Zulkarnain, seorang pengusaha muda yang sukses dan pemilik channel Rifki Zulkarnain JB, membuat program wakaf 2000 Kitab Minhajun Nasabin untuk diberikan kepada para kiai-kiai dan tokoh di Nusantara. Program wakaf itu mengajak keterlibatan dan partisipasi para subscriber dan penonton channel YouTube-nya. Program itu disambut baik netizen dan hanya dalam waktu 4 minggu telah berhasil mengirim 1.214 kitab Minhajun Nasabin ke kiai dan tokoh di Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Kitab itu bukan hanya dikirim kepada para kiai dan tokoh Nusantara, tetapi juga sengaja dikirim kepada para pendukung Balwi dengan harapan mereka akan dapat membaca kronologi batalnya nasab Balwi secara ilmiah, bukan hanya berbasis husnuzon seperti yang selama ini mereka lakukan. Selain itu, jika mereka menganggap dalil-dalil kitab itu tidak kuat, mereka dapat membuat sanggahan secara ilmiah pula, jika mampu. Demikian tulisan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, saya mau sedikit mengklarifikasi tentang frase Kang Mas Rifki Zulkarnain, seorang pengusaha muda yang sukses. Nah, frase itu butuh di apa namanya ya, butuh dilihat secara lebih akurat, lebih presisi, lebih detail tentang makna kata sukses itu sendiri. Itu jangan sampai terjadi sebuah kesan-kesan yang glorifikatif, yang berlebihan, yang lebay begitu ya. Ya biasa-biasa aja, normal-normal aja. Biasa-biasa aja, normal-normal aja sebagaimana manusia pada umumnya. Tidak glorifikatif seperti tidak memberi kesan atau tidak perlu dikesan-kesankan atau tidak perlu dilebay-lebaykan, dipersepsikan kata sukses itu seperti yang dilakukan oleh motivasi-motivasi dan astut-astut itu. Ya biasa-biasa aja, normal aja. Itu adalah pandangan Kiai Imad, bukan klaim saya, bukan apa namanya, bukan proklamasi dari saya, bukan pengumuman dari saya bahwa saya seorang pengusaha muda yang sukses. Itu bukan saya yang mengucapkan itu, namun Kiai Imad. Itu pandangan dari Kiai Imad dan eh, saya sendiri tidak menilai diri saya pada kata sukses dalam definisi yang pada umumnya eh, dibayangkan oleh masyarakat pada umumnya, terutama yang biasanya didoktrin-doktrinkan oleh motivasi-motivasi astut-astut yang nihil pemahaman filsafat begitu. Saya kira begitu ya penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.